Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, anugerah yang luar biasa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini, baik kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah, biar semua Tuhan yang kami terima hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Berkati sharing ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini dengan urapan yang dari surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Night
Shalom para pemirsa yang tercinta, jumpa lagi dengan saya Ita Lintar dalam acara kesayangan kita bersama yang dirilis oleh stasiun Batu TV dalam titelnya Penyejuk Iman. Saudara yang kekasih, biarlah melalui tayangan televisi ini hati kita menjadi diterangkan dan iman kita menjadi disejukkan oleh kebenaran firman. Seperti biasa, sebelum saya akan memulai berbagi sharing mengenai kebenaran firman, mari sama-sama saya mengundang dengan penuh kasih, saya mengundang dengan hormat, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang ajaib. Hari ini kami memasuki tahun 2019. Kami yakin Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan dengan kekuatan supranatural yang datangnya dari Engkau. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan sharing firman, urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari surga. Kuasai hati kami, kuasai ruangan kami, kuasai media televisi ini, sehingga ketika kami menyampaikan kebenaran firman, Roh Kudus bekerja untuk menyempurnakan, memberikan pemahaman secara dahsyat dan luar biasa kepada setiap orang yang haus dan lapar untuk mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini saya tergerak sekali untuk menyampaikan firman, yaitu menjadi kasut Tuhan. Saudara, seringkali ketika kita berbicara kasut, berarti kita sudah teringat dengan Yohanes. Di dalam Alkitab kita ada 2 Yohanes, yaitu 1 Yohanes sebagai penunjuk pembuka jalan bagi kedatangan Yesus, yaitu Yohanes yang sering kita sebut sebagai Yohanes Pembaptis. Ada lagi juga yang disebut Yohanes sebagai salah satu dari 12 murid Yesus. Ketika kita membicarakan tali kasut atau alas kaki, maka kita akan terbersit pikiran kita kepada Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Membuka tali kasut Yesus itu loh nggak layak. Nah, bisa dibayangkan posisi yang sangat sakral waktu itu, tali kasut ataupun yang seringkali kita sebut sekarang adalah alas kaki, atau bisa disebut sepatu atau sandal, saudara. Nah, saudara, saya terinspirasi untuk membaca ayat emas kita hari ini di dalam Kidung Agung pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saya akan berhenti pada 1a. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Saudara, di sini dikatakan bahwa sandal atau tali kasut itu macamnya adalah ditulis di dalam Alkitab memiliki peran yang penting dan terbuat dari satu, yaitu dari jenis kulit binatang, kulit unta, kulit sapi, kulit domba. Jenis yang kedua terbuat dari kayu ataupun jerami. Nah, Kidung Agung mengatakan bahwa hanya orang-orang tertentu, hanya putri bangsawan, hanya putri raja saja yang mempunyai kasut atau yang mempunyai sandal untuk dipakai. Nah, bukan hanya putri raja saja atau putri bangsawan yang memiliki, tetapi mereka juga menambahkan dengan ornamen-ornamen yang berupa perhiasan bahkan dari emas. Kalau sekarang beberapa tahun ini saya suka sekali mengkoleksi sandal ya saudara, itu karena dia kelenturannya baik, banyak hiasannya macam-macam, bisa dari silver, bisa dari gold, tapi bukan emas beneran saudara. Nah saudara yang kekasih, kembali lagi bahwa para budak dan orang miskin pada zaman perjanjian lama atau pada zaman dulu tidak diperbolehkan dan tidak bisa untuk membeli alas kasut, alas kaki yang dari kulit binatang yang mahal-mahal ataupun dari kayu atau dari jerami pada waktu itu. Hanya setelah masa pemerintahan Yusuf, orang Israel yang menjadi budak di Mesir baru diperbolehkan belajar dari orang Mesir untuk membuat kasut ini dari jerami, saudara. Nah saudara, apa sih artinya kok saya tergerak mengupas budaya alas kaki atau kasut ini? Yang pertama, pada zaman Yahudi, alas kaki ini ataupun yang sering disebut kasut ini adalah untuk bentuk penghormatan. Jadi
Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bahwa Yohanes sadar siapa yang akan dilayani. Dia adalah Mesias yang dijanjikan untuk memberikan jalan bagi kita. Yohanes merasa minder, tidak mampu. Yang kedua, yaitu untuk menunjukkan kekudusan hadirat Allah. Ketika itu Tuhan menampakkan diri pada Musa pada Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Musa diminta untuk melepaskan kasutnya juga. Lalu saudara, dikatakan bahwa ketika Yosua menjadi penerus Musa, di dalam pasal 5 dikatakan, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat-tempat engkau berdiri itu adalah kudus. Saudara, yang kedua, kasut ini menunjukkan kekudusan hadirat Allah. Kekudusan ada di tempat orang yang menjadi tali kasut Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu untuk mensyahkan sebuah tradisi. Jadi pada zaman dulu, kalau orang itu mempunyai transaksi jual beli, misalnya jual beli tanah atau jual beli apa, kebun dan lain sebagainya, maka pemilik daripada kebun itu akan memberikan satu biji saja. Sepasang kan ada dua, ini yang diberikan satu biji saja sebagai tanda bahwa memang tanahnya Bu Agus itu memang sudah terbeli oleh tanahnya Pak Samuel misalnya, ya seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang ada ikatan jual beli yang ada di notaris, ada lagi ikatan jual beli yang tidak terlalu besar jumlahnya, memakai materai. Sama juga seperti yang dibicarakan orang pada Rut pasal 4, ketika dia mensyahkan suatu kejadian atau perkara. Rut pasal 4 ayat 7 dikatakan bahwa harus memberikan satu biji alas kakinya. Yang keempat, yaitu untuk bisa juga ditunjukkan dari rasa duka. 2 Samuel 15 ayat 30 mengatakan, ketika Daud mendaki bukit Zaitun berkabung, karena Daud melarikan diri dari kejaran putranya yang berniat membunuh dan memperoleh tahta daripada Daud, Daud meninggalkan Yerusalem sambil menangis-nangis. Ketika Daud menangis ini, saya mendapatkan pemahaman, mungkin Daud sempat teringat akan salah langkahnya, sebagian dosa-dosanya, dan dia merasa, aku sekarang menjadi menderita sengsara seperti ini, aku merasakan aku dulu pernah berbuat dosa. Daud merasa malu ketika dia harus melarikan diri. Nah, tetapi Daud adalah orang yang rendah hati. Daud masih mau menerima tindakan Allah terhadap dirinya, sehingga Daud pun mau kembali bertobat untuk menjadi pelayan Kristus. Yang kelima, tali kasut ini juga bisa sebagai hukuman atau penyertaan tanda takluk. Yesaya 20 ayat 1-6 dikatakan pada zaman Israel kuno, para tawanan ini dilucuti kasutnya, dilucuti sepatunya sebagai simbol daripada kemenangan. Saudara, kasut atau alas kaki ini adalah gambaran daripada kerelaan hati. Kerelaan hati untuk kita semua mau dimanapun tempat kita memberitakan kabar baik. Kita memberitakan bahwa ketika kita pernah melakukan dosa, mungkin kamu dulu pernah mencuri, kamu dulu pernah berzina, kamu dulu pernah mengkhianati pasanganmu, kamu dulu pernah menipu. Tetapi ketika engkau mau bertobat, berhenti dari jalan-jalanmu yang salah, kembali kepada jalan Tuhan dan tidak mau melakukan lagi, itu artinya bertobat. Lain halnya ketika kita mau berhenti sejenak, berhenti 1-2 bulan, tetapi kemudian bulan ketiga kita melakukan hal yang jelek lagi, atau bahkan jatuh pada lubang dosa yang sama. Kalau dulu sukanya berzina, 2 bulan tidak berzina, bulan ketiga berzina. Kalau dulu sukanya mencuri, menipu, bulan kedua menipu lagi. Artinya saudara belum bertobat. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya adalah ketika engkau berhenti berbuat dosa dan kembali kepada jalan kebenaran yang ada digariskan oleh Tuhan Yesus. Maka itu artinya bertobat. Nah saudara, ketika kita
mau, berani menghentikan semua perbuatan dosa kita di masa lampau, yakin dan percaya engkau akan diangkat Tuhan menjadi naik, semakin naik dan lebih naik, diberikan kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, kemuliaan bagi kita itu bisa macam-macam. Bisa naik pangkat, bisa naik jabatan, bisa tiba-tiba mendapat berkat yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba anak-anak kita mendapatkan beasiswa, tiba-tiba suami kita mendapatkan promosi jabatan, tiba-tiba ketika kita menjadi ibu rumah tangga yang baik, doa kita dijawab, didengar oleh Tuhan. Bukankah Tuhan berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan, benarkah besar kuasanya? Wah, hati-hati saudara, jangan dipandang sepele, hanya ibu rumah tangga, hanya istri biasa. Tetapi ketika istri biasa itu memiliki jam-jam doa yang dahsyat, maka ia akan menjadi istri yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Artinya semua doanya dijawab Tuhan. Orang lain mungkin berdoa nunggu 1 bulan, nunggu 2 bulan. Tetapi ketika istrimu menjadi istri yang benar, tidak usah nunggu bulanan, hanya hitungan hari, maka doa istrimu akan dijawab oleh Tuhan. Percaya, katakan amin. Saudara yang kekasih, Paulus juga mengatakan bahwa di dalam Efesus 6 ayat 13, tali kasut ini adalah persiapan, kesiapan, kesiagaan dalam menghadapi musuh. Bu, aku nggak punya musuh. Saudara, kita tidak ngerti apakah kita ini sekarang punya musuh apa tidak. Tetapi firman mengajar, ketika kita dimusuhi oleh seseorang, ketika ada seseorang yang menghembuskan fitnah, ketika ada seseorang yang menjelek-jelekkan nama kita, tidak usah khawatir. Kalau kita membalas, berapa banyak kekuatan kita, berapa besar kekuatan kita. Saudara bisa menjawab sendiri. Tetapi ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, ketika kita datang di kaki Tuhan dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan, aku nggak bisa lakukan apa-apa Tuhan. Kalau aku difitnah, aku dikata-katain, aku nggak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Aku menyerahkan kepadamu. Aku tidak bisa membalas, tapi aku percaya Engkau adalah Bapakku yang baik. Engkau adalah Hakim yang adil. Engkau tidak akan pernah memberikan hal yang salah, hukuman yang salah kepada yang tidak berdosa. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan kita duduk diam di kaki Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saudara, kalau Tuhan yang bekerja, hasilnya pasti lebih dahsyat. Hasilnya pasti lebih keren daripada kita yang membalas sendiri. Saudara yang kekasih, yang ingin saya katakan adalah bukan berarti kita membalas demi membalas, bukan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa membatasi, oh aku tidak mau bermusuhan, oh aku tidak mau bertengkar dengan engkau, tidak bisa. Karena kadang-kadang orang itu sendiri yang menyerang kita. Tetapi saya yakin dan percaya hari ini firman mengatakan dengan lembut bahwa butuh persiapan, kesiapan, kesiagaan untuk menghadapi musuh. Musuh yang nampak adalah orang yang memfitnah kita. Musuh yang tidak nampak adalah iblis. Saudara, hari ini iblis masih tetap bekerja. Dia masih ingin menghancurkan setiap sisi daripada keluarga. Keluarga itu bisa terdiri dari suami, istri, mama dan anak, papa dan anak, anak dan saudaranya sendiri, kakak dan adik. Iblis tetap bekerja sampai hari ini. Sebab itu saudara, banyak sekali keluarga yang dicerai-beraikan oleh iblis. Banyak sekali suami istri yang sepertinya omongan sepele tetapi bisa berujung kepada pertengkaran. Saudara, suatu hari saya menerima cerita daripada seorang rekan dalam WhatsApp. Hanya gara-gara uang 50.000, laki-laki ini atau suami ini bisa masuk dalam penjara. Jadi ceritanya saudara, saya menerima cerita ini kira-kira hampir 1 tahun yang lalu. Ada pasang suami istri
yang mengetahui, istrinya mengetahui suaminya menyembunyikan uang sebesar 50.000 di bawah joknya mobil. Ketika istri ini tidak sengaja menjatuhkan barang dan dia membersihkan, ternyata di bawah jok mobil bagian sopir setir itu yang disetirin suaminya ada uang 50.000, saudara. Nah, ketika sang istri bertanya, terjadilah pertengkaran, argumentasi yang tidak masuk akal bagi sang istri. Aku nggak tahu siapa yang taruh, bisa juga pembantumu, bisa juga anak buahmu. Dan bagi istri tidak masuk akal, sehingga pertengkaran itu berlanjut, akhirnya saling melukai dan akhirnya saling membawa pisau. Singkat cerita, sang istri meninggallah. Kemudian sang suami dibawa ke kantor polisi dan harus masuk penjara karena dinyatakan membunuh daripada istrinya sendiri. Saudara, hal inilah yang sering kali kelihatannya sepele, gara-gara uang 50.000 yang disembunyikan oleh sang suami, tetapi istri termakan oleh bujukan iblis, akhirnya mereka bertengkar sampai membunuh salah satu dari mereka. Saudara, yang beberapa waktu yang lalu saya juga diberikan permohonan doa dari seorang ibu yang memiliki anak seorang suster. Suster ini kerja di Kediri dan dia sudah 3 bulan tidak pulang. Ibu ini mengatakan bahwa, Bu Ita, saya percaya iblis masih bekerja. Buktinya anak saya sekarang setelah mendapat pengangkatan di sebuah rumah sakit A di Kediri, sudah 3 bulan nggak pulang, Bu. Lalu saya berikan ayat-ayat dan saya katakan, Ibu, sebut namanya, panggil namanya, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu ada Roh Kudus di dalam diri ibu. Ibu pasti punya kuasa. Sadari, mungkin bulan-bulan ini dia baru naik jabatan, dia sangat sibuk, super sibuk. Tapi percayai, doa ibu pasti dijawab. Tunggu, tidak sampai 1 bulan, putri ibu pasti kembali. Nah, saudara yang kekasih, pada kesempatan kali ini saya juga mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperkatakan yang positif. Kita harus memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang besar, percaya bahwa sesuatu yang baik pasti akan kita terima, aku dan seisi rumah tanggaku. Amin. Saudara, ada satu pujian yang senantiasa ketika saya juga manusia biasa, ketika saya merasakan ada beban yang berat, ketika saya merasakan ada pekerjaan yang gak selesai-selesai, ada pelayanan yang rasanya ketika saya masuk ke dalam satu pelayanan di kota A, rasanya berat sekali, saudara. Tapi saya terhibur dengan satu pujian bahwa mengatakan, aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Percaya mendapatkan yang terbaik. Hari ini tidak usah khawatir, ekonomi kelihatan lesu. Saya melihat ketika hari Selasa, Rabu, jalanan lengang, Rabu sampai Kamis jalanan lengang. Tapi ketika Jumat, Sabtu mulai full lagi. Saudara, beberapa orang mengatakan, Bu Ita, ini musim hujan, sulit. Ada beberapa langganan yang mengatakan bahwa kalau musim hujan ini sulit, mau cari bambu untuk sebagai alat tusuk sate itu sulit. Tapi saya tetap percaya, Tuhan, aku tidak mau tahu caranya Engkau bekerja. Aku tidak pengen lihat, Tuhan, caramu memberkati aku ini gimana. Saya tidak kepingin tahu. Yang aku percaya bahwa Tuhan pasti memberkati aku. Dan bukan hanya berkat sekedarnya, tapi ketika saya berdoa, saya belajar memperkatakan janji Tuhan. Engkau pasti memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara yang kekasih, diperlukan sebagai wanita, kita diperlukan memiliki hikmat. Kalau wanita itu bodoh, terlalu bodoh, juga susah ketika kita akan menjadikan dia menantu, menjadikan istri juga susah. Karena anak-anak kita nanti 80% itu bergaul dengan mamanya. Kalau mamanya tidak berhikmat, mamanya bodoh, kurang pelajaran juga susah. Makanya sebagai wanita perlu senantiasa belajar. Tidak ada habisnya, Bu. Belajar sebagai seorang mama khususnya tidak pernah ada habisnya. Karena mama itu jabatan yang tidak pernah mengenal expired. Amin.
Jadi sekarang saya ingin sampaikan, ketika engkau menjadi perempuan di tengah keluarga, menjadi penolong, Tuhan sudah memberikan kau penolong, sebagai penolong harus tetap berada dalam tuntunan koridor firman Tuhan, harus tetap membutuhkan Roh Kudus sebagai penuntun di dalam setiap kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Yang selanjutnya dikatakan bahwa kamu adalah surat pujian kami. 2 Korintus 3 ayat 2 yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Wow, kalau kita menjadi tali kasut Tuhan, harus menjadi surat pujian bagi semua orang. Harus bisa jadi buku yang terbuka. Artinya apa? Setiap tingkah laku kita dilihat orang, raut wajah kita dilihat orang. Sebab itu ketika marah pun kita harus bisa menjaga kemarahan kita, harus bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita marah, jangan sampai kita melukai banyak orang. Cukup orang yang berhubungan dengan kesalahan mereka saja yang menerima, tetapi yang orang yang tidak terlibat jangan sampai kita ikut-ikutkan, alias profesional. Yang selanjutnya, kasut meskipun terlihat simpel keberadaannya dibutuhkan di segala waktu, dan ada janji perlindungan bagi kita semua yang rela menjadi tali kasut Tuhan. Percaya, katakan amin. Hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti ingin menjadi tali kasut Tuhan. Amin. Ketika kita menjadi tali kasut Tuhan, kita diperhatikan Tuhan. Wow, mungkin kita tidak seperti tangan yang dekat dengan kepala, dengan mata. Mungkin kita tidak seperti kuku yang meskipun bentuknya kecil, tapi kadang-kadang ketika dia sobek sedikit, maka pemilik daripada kuku ini akan bingung cari pemotong kuku. Tali kasut itu tempatnya di bawah. Bahkan hampir nggak diperhatikan, nggak ada orang yang lihat. Tetapi percayai, meskipun tempatnya tidak disangka-sangka orang, tetapi Tuhan menaruh kepercayaan besar kepada tali kasut itu. Saudara, saya yakin dan percaya, saya tidak akan panjangkan firman hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan yang terbaik, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan rel firman Tuhan, dan yang terpenting adalah hidup benar di mata Tuhan. Saudara yang kekasih, saya akan tutup dalam doa. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pewahyuan dan pembelajaran yang lebih lagi daripada apa yang saya terangkan. Mari sama-sama kita doa. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami. Mungkin hari ini posisi jabatan kami tidaklah penting di mata dunia. Mungkin posisi jabatan kami tidaklah penting di tengah-tengah keluarga. Tapi kami yakin dan percaya, kami mau memiliki kerelaan hati menjadi kasut-Mu ya Bapa, menjadi alas kaki-Mu ya Bapa, untuk memberitakan firman, untuk mengingatkan kepada mereka yang mulai lupa akan kebenaran firman, untuk memberikan semangat, spirit kepada firman yang akan diberikan oleh Tuhan setiap waktu, setiap detik, setiap hari, bahkan setiap dimanapun kami melangkah. Kami percaya perlindungan Tuhan akan nyata sepanjang umur hidup kami. Bapa, berkati para pemirsa setia Batu TV, berkati tim manajemen Batu TV, lindungi, tutup bungkus kemanapun mereka pergi, biarlah menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih, terus saksikan kami setiap hari Minggu hanya di Batu TV. Tuhan Yesus memberkati.